Yo halo, kali ini saya mau bahas sebuah handphone mewah dari merek yang terkenal, tapi ini versi murahnya dan saya agak sedikit kegocek juga nih. Ya, jadi ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra, sebuah handphone flagship yang dirilis sekitar tahun 2021. Ini saya beli di Shopping, harganya tuh cuma sekitar 200 ribuan, murah banget kan? Tapi tunggu dulu, pasti penonton setia nggak asing dengan harga kisaran segitu. Ya udah, nggak usah makin dilamain, jadi hayulah di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit dari handphonenya yang wah kerasa panjang ya, tapi ditaruh dulu. Lanjut, dapet SIM adapter. Jadi ada buat tempat SIM gitu, biar jadi micro SIM dan mini SIM. Ada semacam SIM ejectornya juga nih. Ya lumayan sih dikasih ginian. Terus dapet kabel data USB-A ke micro USB. Dan masih dapat earphone yang modelnya cucuk masuk ke dalam telinga gini. Adapternya juga masih dikasih ya dengan output cuma 5 volt 1 ampere. Enteng banget nih. Terus dapat case yang udah lengket-lengket busuk gini. Tapi dapat tempered glass yang nggak lembek ya. Dan ini ada kayak kertas panduan yang entah apa yang dibahas. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Samsung Galaxy S21 Ultra murahan. Lanjut, cek unitnya. Masih ada plastiknya lagi nih. Wah anjir, cakep juga nih kelihatannya. Dapat warna putih mutiara yang ada pelangi-pelanginya gitu ya. Maksudnya kalau kena cahaya muncul warna keunguan, orange dan sebagainya gitulah. Untuk kondisinya ini kelihatan emang baru sih dan lebih proper dibanding handphone Huawei murah sebelumnya. Yang ini stiker layar udah ketempel ya dan belakangnya juga banyak plastiknya nih. Jadi dikletek aja. Nah, gini kan cakepnya makin kelihatan ya. Jadi di bagian depannya ini, di atas layar ada earpiece dan kamera. Terus di sisi kanannya ada tombol volume dan power. Kalau ini bolongan apaan ya? Di sisi bawahnya ada lubang micro USB, mikrofon, dan speaker. Di sisi kirinya ada SIM tray yang modelnya kayak gini, triple slot. Ada dual nano SIM dan micro SD. Langsung pakein aja nih. Kalau di sisi atasnya ini ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera yang kelihatannya ada 5 biji, banyak banget ya. Terus ada lampu flash, tulisan Samsung dan Galaxy S21 Ultra bla bla bla. Rame banget nih belakangnya. Tapi secara desain emang cakep sih dan bahannya juga kerasa oke ya. Dimensinya ini lumayan panjang dan bobotnya juga lumayan kerasa berat lah. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy S21 Ultra HDC. Ya, jadi handphone ini tuh versi HDC atau KW alias tiruannya, bukan yang asli. Kalau lihat dari tampilan sistemnya, ini cukup oke ya. Masih kerasa ala-ala Samsungnya dari icon dan action centernya. Tapi emang nggak semirip itu juga sih. Ya udah lumayan lah. Terus yang bikin saya tertarik, katanya spesifikasi di handphone ini tuh real. Memang nggak sama kayak yang versi aslinya. Tapi kalau real dan nggak dibuat halu, ya lumayan kan. Coba cek nih di pengaturannya. Untuk OS Android-nya versi 9 atau Pie dengan patch keamanan di 5 Oktober 2021. Terus untuk RAM-nya di sini bebasnya sekitar 768 MB dan udah kepake sekitar 200-an MB. Untuk storage-nya total sekitar 16 GB, sesuai tuh sama keterangan di tokonya. Tapi kok tersedianya masih 15,31 GB ya? Dikit banget kepakainya. Wah, saya jadi ragu nih. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih hasil jepret-jepret dari kameranya yang ternyata cuma 1 biji ya, bukan 5.
Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Samsung Galaxy S21 Ultra, tapi yang versi KW atau HDC. Untuk settingannya ini saya pilih yang paling bagusnya lah ya, entah resolusinya itu berapa. Tapi ada pengaturan ini, IIS atau stabilisasinya. Nah, menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Tes zoom. Wah, ternyata cuma sampai 4 kali ya. Burik sekali, Bung. Oke, jadi di sini saya udah install berbagai aplikasi buat ngecek, kayak AIDA 64. Di sini kedetek mereknya ternyata Vivon ya. RAM-nya cuma 1 GB dan internalnya kemungkinan sekitar 4 GB. Soalnya yang terdeteksi di sini 1,8 GB. Udah kepotong sistem itu ya. Terus chipsetnya pakai MediaTek MT6580, quad-core 1,3 GHz. Untuk GPU-nya Mali 400MP dengan layar sekitar 6,5 inch dan jaringannya ternyata 2G bukan 4G kayak di indikator sinyalnya ini. Tapi untuk sinyalnya ini emang muncul ya, bisa buat SMS atau teleponan, kecuali internetan, bisanya pakai WiFi. Kenapa di handphone KW kayak gini sinyalnya bisa muncul? Ya karena IMEI-nya itu suntikan dari handphone Mito limbat pula. Lanjut, untuk OS-nya di sini masih kedeteksi Android 9, tapi dengan API 21. Begitu juga pas saya cek lewat aplikasi Device Info. Kurang lebih informasinya masih sama kayak di AIDA 64. Tapi kalau kita coba cek pakai aplikasi Fake Device Test, baru deh kelihatan tuh aslinya. Kalau handphone ini ternyata pakai OS Android 5 atau Lollipop. Udah kelihatan sih dari tampilan settingannya juga. Kalau untuk chipsetnya emang bener ya, pakai MediaTek MT6580. Terus untuk internalnya ini cuma 1,8 GB dan RAM-nya cuma 1 GB. Tapi kalau info dari penjualnya, handphone ini punya spek RAM 1 GB, Android 9 dan storage-nya 16 GB. Nah itu tuh yang bikin saya kegocek. Ternyata nggak real juga ya semuanya, cuma RAM-nya aja yang 1 GB. Hadeh. Pokoknya jangan berharap banget lah sama spek handphone KW. Mau itu real pun kalau belum dicek langsung ya nggak tahu. Oke, balik lagi. Secara tampilan ini memang mirip ya, tapi fitur-fiturnya enggak. Tetap iPhone HDC tuh kalau masalah fitur yang agak mirip. Untuk handphone Samsung HDC ini lebih ke tampilan aja sih yang mirip. Itu pun di beberapa bagian. Tapi ada fitur yang menurut saya menarik, yaitu di penguncian layarnya. Di sini bisa buka kunci dengan suara kita loh. Handphone. Misalnya kayak gini nih. Buka handphone. Selain itu, bisa juga buka kunci dengan scan sidik jari dari layar. Tapi yang ini nggak masuk akal sih. Soalnya layar handphone ini bukan AMOLED. Dan nggak kelihatan juga tuh ada sensor di balik layarnya. Nah, ngomongin sensor, saya cek ini bener-bener sepi ya, kayak handphone HDC pada umumnya. Dan untuk multitasknya cuma bisa sampai 5 sentuhan sekaligus. Dengan spek yang kayak gini, tentunya jangan berharap banyak lah ya. Ini tuh berasa handphone jadul yang pakai baju kekinian. Walaupun masih ada aplikasi yang support pakai versi Lite-nya, itu tetap aja nggak enak dipakai. Aplikasi populer udah banyak yang nggak support ya. Dan jaringan masih 2G harus nebeng WiFi. Belum lagi kalau ada yang tahu kalau ini tuh handphone HDC. Waduh, malu cuy. Kalau buat gaming juga ya hati-hati aja. Takutnya pas digeber walaupun gamenya itu jadul ya bisa aja tiba-tiba. Memang dari tampilan luarnya, nih handphone oke lah di harga 200 ribuan. Layarnya juga walaupun seperti handphone Android HDC pada umumnya, yang punya bezel tebel, kaca layar yang reflektif banget, dan warna yang butek, tapi masih dikasih dimensi yang besar dan udah pakai desain water drop. Oh iya, nggak lupa juga bagian belakangnya sekilas kelihatan mewah ya. Buat pajangan, sekedar display, atau properti buat adegan-adegan syuting gitu, ini masih oke lah, nggak nyesek-nyesek amat kalau rusak. Dan kalau mau dijadiin media player kayak pemutar musik atau buat nonton-nonton video ya bisa aja dengan kualitas yang kurang. Terus dari dimensi body kegedean juga sih kalau buat dibawa-bawa jadi MP3 player gitu.
Ya, dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini lagi-lagi mengingatkan kita jangan berharap banget sama handphone HDC atau KW. Mau itu speknya real sekalipun gak menjamin untuk yang lainnya. Tapi ya mau gimana lagi, ada harga ada rupa. Jadi daripada ujung-ujungnya nyalahin yang lain, mending kita lebih berhati-hati. Udah banyak banget kata-katanya. Oke, jadi itulah handphone KW atau HDC dari Samsung Galaxy S21 Ultra yang harganya cuma 200 ribuan. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.